Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membawakan materi tentang sistem pendidikan terpadu. Sebelum kita masuk pada materinya, perkenalkan saya atas nama Hairunisa dengan akhiran NIM 09 dan rekan saya bernama Nurvita dengan akhiran NIM 22. Baik, kita akan masuk pada materinya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang konsep sistem pendidikan terpadu. Yang kedua, karakteristik pendidikan keluarga. Yang ketiga, lembaga pendidikan sekolah. Dan yang terakhir, lembaga pendidikan masyarakat. Oke, kita masuk pada materi pertama, yaitu konsep sistem pendidikan terpadu. Sistem pendidikan terpadu adalah sistem hubungan sebab akibat dari 3 sentral pendidikan, yang pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Antara manusia dan pendidikan diketahui sebagai 2 hal yang penting dan memiliki arti dan peranan. Pendidikan ada dimanapun ketika manusia itu hidup di lingkungan sosial. Karena pendidikan pada hakikatnya terbentuk dari pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, dan pendidikan sekolah. Selanjutnya, karakteristik pendidikan keluarga. Di dalam kehidupan pendidikan keluarga, pembelajaran ditekankan pada potensi kecerdasan spiritual yang berupa, yang pertama itu moral syukur dalam menerima setiap kelahiran, keberuntungan, dan bahkan nasib untuk buruk sekalipun. Yang kedua, moral sabar dalam menghadapi segala macam persoalan hidup. Yang ketiga, moral ikhlas dan menghadapi akhir kehidupan dan bencana yang memusnahkan. Selanjutnya, lembaga pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah tergolong organisasi sosial dengan objek kegiatan belajar yang diatur secara terjadwal, sistematis, dan berjenjang menurut aturan yang ditetapkan. Dan lembaga pendidikan bersifat formal yang berkewajiban mendidik seluruh anggota masyarakat dalam suatu sistem kehidupan sosial kenegaraan yang kedudukannya berada setelah pendidikan keluarga. Lembaga pendidikan sekolah mempunyai tanggung jawab dan fungsi, dan peranannya secara kumulatif dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, mempertanggungjawabkan kepercayaan keluarga dan masyarakat luas dalam hal pembinaan potensi akademik. Terus yang kedua, mendorong peserta didik dalam mengembangkan disiplin perilaku. Dan yang ketiga, bertanggung jawab dalam pembentukan kreativitas sikap otonom atau kecerdasan moral. Mungkin itu dari saya, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yang selanjutnya, di mana lembaga pendidikan masyarakat. Masyarakat dapat diartikan sebagai bentuk kehidupan sosial dan merupakan perluasan dari keluarga yang mempunyai bentuk dan struktur berdasarkan tata nilai dan tata budaya sendiri, yang dimana masyarakat dapat dipahami sebagai pendidikan lapisan ketiga setelah pendidikan sekolah. Karena untuk memasuki lingkungan pendidikan ketika diperlukan keahlian, kecakapan, dan keterampilan tertentu. Selanjutnya, di sini pada dasarnya pendidikan masyarakat dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, bagi mereka yang tidak mampu bersekolah. Yang kedua, bagi mereka yang putus sekolah. Dan yang terakhir, bagi mereka yang sedang aktif mengikuti kegiatan pendidikan sekolah. Nah, berdasarkan pada sifatnya, lembaga pendidikan masyarakat dapat diperinci sebagai berikut, yang dimana yang pertama itu tidak mengenal jenjang atau kelas strata, tetapi diproses menurut paket. Yang kedua, bersifat heterogen. Peserta didik tidak dapat dikategorikan menurut umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan kepentingan. Yang ketiga, seperti sistem pendidikan sekolah, pembelajaran diselenggarakan menurut jadwal, metode formal, dan dilakukan evaluasi.
Dan yang terakhir, lebih ditekankan pada keterampilan kerja demi keperluan pendidikan taraf hidup. Kemudian setelah menyelesaikan satuan pemateri pembelajaran, diberikan pula sertifikat atau untuk menunjang kepentingan kerja. Selanjutnya, berdasarkan target sasarannya. Pendidikan masyarakat diperuntukkan bagi masyarakat kalangan luas dan bervariasi. Beberapa contoh sebagai berikut. Yang pertama, bagi remaja putus sekolah karena golongan ini berpotensi menjadi pengangguran. Dan yang kedua, bagi para buruh, petani, dan nelayan karena mereka umumnya tergolong komponen masyarakat yang kurang berpendidikan. Dan yang ketiga, bagi orang tua, yang dimana seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, di antara mereka yang pada mudanya belum mempelajarinya. Dan yang terakhir, bagi para ibu rumah tangga yang kurang berpendidikan, perlu juga disediakan pendidikan khusus. Sekian penyampaian materi dari kelompok saya.